wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna faman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ftah lana ta'alifin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa atimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasilna fi rizqina wa barik lana fi razaqina wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadi wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajahan fi din wa dunul akhir minal muqarrabin ya kasran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bil ajwal ya mubdi'a bil misal walakal hamdu walakal syukru walakal minnatu walakal syarbu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa talamizana min ahlil ilmi wal khairi wa la taj'alna wa yawmi anusli wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hamzatu ammuhu wa abbasun kaza ammatuhu safiyatun zatuh tiza. Qala an-nazim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Hamzatu ammuhu, Hamzah adalah pamannya Nabi. Bahasa Arab paman kalau dari sebelah bapak namanya ammun, bibi ammatun. Tapi kalau saudara ibu khalun, khalatun. Paman namanya khalun, kalau bibi khalatun. Nah, ini yang dimaksud di sini adalah paman dari sebelah ayah. Ammu, ya. Ammuhu, pamannya Nabi berarti saudara ayahnya Nabi itu adalah Hamzah. Wa Abbasun, dan juga Sayyidina Abbas. Demikian juga ammatuhu, berarti bibinya. Kalau amun kan paman, kalau ammah atau tak marbutonya berarti bibi perempuan. Itu adalah Sofia. Jadi saudara perempuan ayahnya adalah Sofia. Zatu hatiza, seorang wanita yang memiliki ketetapan iman, ketetapan Islam untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti agama Islam, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu satu tizat makna seperti itu. I'lam, ketahuilah anna a'mamahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya paman-pamannya baginda Nabi Muhammad isna asyara. Kalau di sini kan di nazamnya cuma disebutkan 2 baik, tapi di dalam syarahnya dijelaskan oleh Imam Nawawi paman-pamannya baginda Nabi Muhammad itu ada 12. Jadi saudara ayahnya yang bernama Abdullah itu 12 bersaudara laki-laki, ya. Al-awalu, yang pertama, Hamzatu Hamzah. Wa ummuhu, adapun ibunya Sayyidina Hamzah, Hallah binti Uhaibin. Hallah binti Uhaib, ibunya bernama Hallah, putri dari Uhaib. Wasani, lalu yang kedua, Al-Abbas, Sayyidina Abbas. Wa ummuhu, ibunya adalah Qailatu binti Hibban. Fa amma Hamzatu, adapun Hamzah, fahuwa ammuhu, Hamzah ini adalah pamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhuhu, dan Hamzah ini juga termasuk saudaranya baginda Nabi Muhammad. Saudara dalam apa? Minar rodoa, saudara sepersusuan, ya, bukan saudara dalam keturunan, tapi saudara persusuan. Kalau dalam keturunan, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Hamzah adalah paman, tapi dalam hubungan persusuan dia adalah saudara. Karena ngapa? Ardo'atuhuma, karena baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Hamzah disusui oleh Suwaibah. Suwaibah ini siapa? Seorang budak yang dimerdekakan oleh siapa? Abu Lahab ketika mendengar ponakannya lahir yang bernama baginda Nabi Muhammad. Saking gembiranya Suwaibah dimerdekakan oleh
Abu Lahab, dan disukongkon untuk menyusui baginda Nabi. Dan Suwaibah ini juga menyusui Sayyidina Hamzah, yang mana Sayyidina Hamzah adalah pamannya Nabi. Wa kana asannu minhu, dan Sayyidina Hamzah itu usianya lebih tua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi arba'i sinin, selisih 4 tahun dengan baginda Nabi Muhammad. Bahasa kita tuh mangci, mamang kecil. Wakila bisanata, ini ada yang ngatakan pendapat selisih Sayyidina Hamzah dengan baginda Nabi Muhammad itu 2 tahun. Wakana Asadullah, dan Sayyidina Hamzah ini Sayyidina Abbas ini adalah Asadullah, macannya Allah, wa asadu rasuli, dan juga macannya Rasul. Syahida Badron, yang mana beliau juga ikut hadir dalam perang Badar, wa Uhudan, dan juga perang Uhud. Biha ustushhida, dan di perang Uhud, ai bi Uhudin, maksudnya di perang Uhud, kutila syahidan, Sayyidina Abbas itu mati dalam keadaan syahid. Ala yadi Wahsy, di tangan musuh yang bernama Wahsy. Wawajadu fihi yauma izin, dan pada waktu peperangan Uhud didapati pada jasadnya Sayyidina Abbas bid'an wa samanina jarohan, dalam keadaan jasadnya terpotong-potong dan terdapat 80 luka. Ma baina darbati saibin, di antara lukanya tadi karena sebab tebasan pedang, wa ta'nati rumhin, dan tusukan tombak, wa raja'ati sahmin, dan tancapan anak panah. Jadi lukanya tadi sebanyak 80 luka disebabkan oleh tebasan pedang, terus tusukan tombak, dan tancapan anak panah. Waruya, dan diriwayatkan annahu, bahwasanya Sayyidina Abbas sayyidus syuhada. Dalam satu riwayat dikatakan Sayyidina Abbas adalah pemimpinnya para syuhada. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan khairus syuhada yaumal qiyamah Hamzah. Ada yang mengatakan riwayat sebaik-baik syuhada di hari kiamat adalah Hamzah. Ini soal periwayatan hadis. Ay syuhada bin hazil umat fala yunafi ma jaa anna sayyidah syuhada yaumal qiyamati Yahya bin Zakaria. Jadi yang syuhada, jadi sebaik-baik syuhada daripada umatnya baginda Nabi Muhammad adalah Hamzah. Akan tetapi riwayat ini fala yunafi ma jaa anna sayyidina syuhada yaumal qiyamah Yahya bin Zakaria, tidak menafikan hadis yang datang menerangkan bahwasanya pemimpin syuhada di hari kiamat adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi tidak bertentangan juga maksudnya. Wawarada aidon, bahkan ada suatu hadis yang menyatakan khairu a'mami Hamzah, sebaik-baiknya pamanku adalah Hamzah. Wa ammal Abbas fakana asgharu a'mamihi. Adapun Sayyidina Abbas, maka beliau adalah asgharu a'mamihi, termasuk di antara paman-pamannya Nabi yang paling muda. Jadi bungsu lah sebenarnya, paman bungsunya adalah Sayyidina Abbas. Wa asannu minhu, akan tetapi meskipun lebih muda
tetap usianya lebih tua daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sanataini aw salasin. Selisih 2 atau 3 tahun. Hadara Badron, Sayyidina Abbas itu juga menghadiri perang Badar ma'al musyrikin, bersama orang-orang musyrik, mukrohan, yang mana pada waktu itu beliau tertahan, wa asara ma'a asari, dan beliau termasuk salah satu tawanan dari beberapa tawanan. Wafada yauma izin nafsahu, karena dia menjadi tawanan perang, maka dia menebus dirinya pada waktu itu, lalu kemudian wa aslama, masuk Islam. Qabla fathi Khaybar, sebelum penaklukan perang Khaybar. Wa kana yaktumu islamahu, dan Sayyidina Abbas pada waktu itu masih menyembunyikan keislamannya. Ila yaumi fathi Makkah, sampai penaklukan kota Makkah. Wakila aslama qabla yaumi Badrin, namun ada pendapat yang lain ngatakan Sayyidina Abbas telah masuk Islam sebelum di hari perang Badar. Wa kana yaktumu zalika, dan pada waktu itu pun dia menyembunyikan keislamannya. Wa hadara yaumi Hunain, dan juga yauma Hunain, dan juga beliau menghadiri perang Hunain. Tuwfiya sanata isnataini wa salasina, dan Sayyidina Abbas wafat di tahun 32 Hijriah. Wa huwa ibnu samanin wa samanina sanah, yang pada waktu itu usia beliau sudah mencapai 88 tahun. Fasalla alaihi Utsman, dan yang pada waktu itu yang menjadi menjadi imam pada salat jenazah beliau adalah Sayyidina Utsman. Lalu kemudian wasalisu, paman yang ketiga adalah Abu Thalib. Wa ummuhu Fatimah binti Umar bin Abid, dan ibu Abu Thalib adalah Fatimah binti Umar bin Abid. Wa hiya ummu Abdillah, yang mana Fatimah ini adalah ibu daripada Abdullah, yang mana Abdullah abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya Abu Thalib ini adalah ibunya ayahnya baginda Nabi Muhammad. Berarti apa? Saudara seibu, Wasahihu, adapun pendapat yang paling sahih, annahu, bahwasanya paman baginda Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib itu mata kafiron, wafat dalam keadaan kafir, jadi belum sempat masuk Islam. Wa ismuhu Abdu Manaf, dan nama aslinya adalah Abdu Manaf. Wa amma Abu Thalib bahwa kunyatuhu, adapun nama Abu Thalib adalah nama kunyahnya. Nama kunyah itu adalah kebiasaan orang Arab, tinjuk nama kunyah. Nama kunyah itu biasanya diawali dengan abun atau umun. Nama aslinya adalah Abdu Manaf, asma kunyahnya adalah Abu Thalib. Wakila ismuhu kunyatuhu, namun ada pendapat yang mengatakan nama Abu Thalib iyo nama kunyahnya. Jadi Abu Thalib itu ya nama aslinya, bukan cuma nama kunyah tapi juga nama asli. Itu dalam sebagian pendapat. Qala Barawi,
Berkata Imam Barawi, waladzina qala Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Pendapat yang dikutip oleh Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'rani Anis Subki dari Imam Subki, anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, bahwasanya pamannya baginda Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib, ba'da an tuwfiya 'alal kufri, setelah wafat dalam keadaan kufur. Ini menurut pendapat Imam Subki yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, setelah kewafatan Abu Thalib, dalam keadaan kafir, ahyahullahu ta'ala, Allah menghidupkan ia kembali, atas doanya baginda Nabi Muhammad agar supaya pamannya dihidupkan kembali. Wa amana bihi, tujuannya apa? Agar dia beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khususiyah baginda Nabi Muhammad, jadi termasuk mukjizatnya. Jadi Nabi Muhammad meminta kepada Allah kalau menurut pendapat Imam Subki, meminta agar pamannya yang bernama Abu Thalib dihidupkan kembali agar ia beriman kepadanya. Lalu pendapatnya qala Syekhuna al-Alama As-Sujaini, berkata guru kami, kata Imam Nawawi, al-Alama As-Sujaini, wa hadza huwa al-aiku bi hubbih. Pendapat ini pendapat yang mengatakan bahwasanya Abu Thalib dihidupkan kembali setelah kematiannya dalam keadaan kufur, terus kemudian dihidupkan kembali oleh Allah agar supaya beriman, agar supaya masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Imam As-Sujaini, ini adalah huwa al-laiku, pendapat yang patut atau yang paling bagus. Karena ngapa? Bihubbihi, dengan sebab kecintaan baginda Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Karena pamannya Abu Thalib ini kan termasuk paman yang selalu membela perjuangan baginda Nabi Muhammad, selalu melindungi baginda Nabi Muhammad ketika mendakwahkan agama Islam. Karena Abu Thalib ini termasuk pembesar Quraisy, yang termasuk di antara orang-orang yang disegani pada waktu itu oleh kaum Quraisy yang kafir. Karena saking cintanya kepada keponakannya yang bernama baginda Muhammad. Nah, Nabi Muhammad pun mencintai beliau. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan sebelum Isra Mi'raj itu Nabi ditinggal oleh Sayyidah Khadijah yang selalu membantu perjuangan dakwahnya. Terus juga beliau ditinggal oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi kan beliau prihatin, beliau sedih, akhirnya dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Wa huwa allazi itaqadahu, dan pendapat inilah pendapat yang harus diyakini. Wa alqallahu bihi wa amma ihya Allah taala li abawaihi, sementara adapun Allah menghidupkan kedua orang tuanya baginda Nabi Muhammad, pendapat yang mengatakan bahwasanya ibu dan ayahnya baginda Nabi Muhammad ini kan wafat duluan, karena beliau kan dalam keadaan yatim pada waktu itu. Nah, kok dihidupkan kembali, tujuannya ngapa? Falid dukhuli fi ummati faqat, tujuan dihidupkan kembali agar kedua orang tuanya ini termasuk di antara umatnya baginda Nabi Muhammad. Wa in kana minan najin, meskipun keduanya termasuk di antara orang-orang yang selamat. Karena ngapa? Li'annahuma, karena keduanya, maksudnya karena ibu dan ayahnya baginda Nabi Muhammad min ahlil Islam, termasuk juga pengikut agama Islam, mengikuti agama nenek moyang baginda Nabi Muhammad, yaitu Nabi Ibrahim. Wa rabi'un, adapun paman Nabi yang keempat Abu Lahab. Wa ummuhu Layyin binti Hajar, ibunya bernama Layyin binti Hajar.
Wa kunya, dan kenapa Abu Lahab diberi nama kunya bi Abi Lahab, li'annahu kana yatalhab hasana, karena Abu Lahab ini mempunyai wajah yang tampan, rupawan. Wakila kunya bihi litalahu bi wajhihi isyraqan, karena dikunyai dengan nama Abu Lahab litalahu bi wajhihi, wajahnya itu berseri-seri, isyraqan, ya, mencorong. Wa Hamzatun wa kanat kunyatuhu Aba Atabah, dan nama kunyah daripada Abu Lahab juga, selain Abu Lahab, nama kunyahnya adalah Abu Atabah. Wa asmuhu Abdul Uzza, dan nama aslinya adalah Abdul Uzza. Wa huwa kafir binasil Quran. Abu Lahab ini, ya, adalah kafir, paman Nabi yang kafir binasil Quran, sesuai dengan nas Al-Quran. Ya, surat apa? Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabiw wa tab. Wa qad ra'ahu fin naumi ba'da mautihi bi sanati akhuhu Al-Abbas. Jadi ketika telah mati, ya, ketika Abu Lahab telah mati, wa qad ra'ahu fin naumi, saudaranya itu bermimpi, ya, bermimpi Abu Lahab ketika saudaranya dari tidur, bermimpi melihat keadaan Abu Lahab. Siapa yang bermimpi? Bisa nanti aku Al-Abbas, saudaranya yang bernama Sayyidina Abbas. Faqala lahu mahaluk. Sayyidina Abbas dalam mimpi itu bertanya kepada Abu Lahab, mak mana keadaan kau di sana? Faqala finnar, maka Abu Lahab menjawab, aku ada di neraka. Illa annahu khuffifa anni kulailalati isnain, akan tetapi setiap malam Senin, ya, siksaku diringankan oleh Allah. Wa ammasu min baini usbu'i, dan memancar, ya, di antara jari jemariku, hataini ma'un. Apa dia yang memancar? Air. Jadi sebagai bentuk keringanan siksaan setiap malam Senin, dia bukan memancar, dimana amas ini ngisep, ya. Karena jari-jarinya tadi memancarkan air, sehingga dia bisa menghisap air tersebut, ya. Menghisap air yang ada di jari jemarinya. Wa asyara bi ra'si usba'ihi, dan dia memberikan isyarat pada ujung dua jarinya, ilan nakroh, yang dimaksud keluar air di apa? Lekukan jari. Allati tahta ibhamihi, yang mana air tersebut memancar dari bawah jempolnya, dari bawah lekukan jempolnya. Wa anna zalika, kenapa demikian, ya, ketika setiap hari Senin engkau diringankan siksa, ya, dengan memancarnya air di sela-sela jarimu, wahai Abu Lahab. Karena ngapa? Bi'itaki suwaibah, karena sebab aku memerdekakan budak yang bernama Suwaibah, hina basyaratni bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan sebab kegembiraanku telah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena wa bi amrilaha, dengan sebab aku telah memerintahkan kepada Suwaibah bi irta'ihi, untuk menyusui baginda Nabi Muhammad. Ini kan menjadi dalil bagi kita yang bersyukur dan berterima kasih, ya, kepada Allah telah diberikan anugerah yang besar. Akhirnya kita mengadakan
Mauli. Nah, orang kafir yang bernama Abu Jahal ya, ketika mendengar saudaranya yang bernama siapa? Abdullah ya, telah lahir putranya baginda Nabi Muhammad ya, si Abu Lahab ini ikut merasa gembira. Saking gembiranya budak yang bernama Suwaibah ini ya, yang pada waktu itu dalam naungan dia itu dimerdekakan, dan setelah dimerdekakan dikongkonnya pula untuk menyusui baginda Nabi Muhammad. Nah, saking gembiranya itu maka Allah menunjuk ringanan siksa untuk dia, sehingga setiap hari Senin dia mendapatkan air dari sela-sela jarinya. Nah, ini yang kafir makman lagi kalau kita yang Islam ini ketika kita senang dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala, adapun maqala as-sabi'ah wal